Halo semuanya, bertemu lagi di channel Bukroh Gadget. Kali ini kita akan mereview sebuah IEM dari Hidis yaitu MP143. Ada yang janggal ya, biasanya produk terbaru dinamai dengan bilangan angka yang lebih tinggi. Tetapi tidak berlaku untuk Hidis MP143 yang dirilis setelah MP145 tapi angkanya justru malah lebih kecil. Nah, kira-kira mengisyaratkan apa ya? Who knows? Tapi mari kita kuliti MP143 untuk mengambil satu kesimpulan yang mungkin tersirat di balik penamaan itu. Saya merupakan pengguna Hidis MP145 selama hampir setahun dan cukup terkesan dengan suara yang dihasilkan oleh MP145. Teknis dan resolusi yang tinggi, vokal yang natural dan cukup maju, treble extended, mid bass yang impactful. Saya suka, tapi akhirnya saya harus lepas karena tertarik dengan IEM lain yaitu Akustun HS 1300 SS yang sampai sekarang masih menjadi IEM andalan saya. Kualitas suara yang dihasilkan tidak jauh berbeda antara Hidis MP145 plus kabel custom untuk memaksimalkan potensi VS Akustun HS 1300 SS dengan stok kabel dan ear tips. Dan Akustun unggul di ukuran housing yang lebih kecil serta desain yang menarik. Jadi EP145 plus kabel custom itu sebanding dengan Akustun 1300 SS yang semuanya stok. Jadi akhirnya saya memilih Akustun 1300 SS dan lagian tampilannya lebih menarik gitu ya. Ketika saya mendengar bahwa Hidis akan merilis produk baru dalam jajaran MP, saya penasaran ya, dan memasang ekspektasi yang lumayan tinggi karena MP145 itu bagus sekali gitu ya. Ada banyak sekali hal yang menunjukkan bahwa MP143 itu membawa banyak hal yang ada pada MP145. Jadi seperti menjadi suksesor gitu ya. Masih menggunakan garis desain yang sama dan tema yang sama dengan bekerja sama dengan WDC di sini. Kalau kelihatan di sini tulisan WDC di sini. Menggunakan filter yang bisa diganti-ganti juga mirip, namun ada perbedaan yang cukup terasa di sound quality. Tapi kita bahas satu-satu ya. Pertama di packaging, build quality dan fitting. Nah, kotak MP143 ini ukurannya ternyata sekitar 30% lebih kecil dari MP145, mendekati persegi ya, jadi nggak terlalu panjang ya. Dari perbedaan ukuran kotaknya saja, MP143 terlihat lebih inferior atau lebih di bawahnya lah, di bawahnya MP145 gitu. Terlihat lebih sederhana lah. Bagian depan ada gambar driver ini, kemudian ada logo Hidis di sini dan ada WDC. Nah ini dan ini tuh dicetak di bagian depan sini, kemudian di bagian sini juga, di sisi kanan, di sisi sini juga ada dan di sini juga ada. Sementara di belakang itu berisikan spesifikasi aja ya, yang bahasa Jepang, Inggris dan Cina itu. Jadi nggak ada yang spesial di packagingnya, biasa aja gitu ya. Nah dalam box ini kita akan menemukan driver. Ini sudah saya buka ya. Nah, ini ada sedikit pemanis di sini ya. Tapi ini semuanya terbuat dari kardus. Susunan kardus saja, nggak ada yang spesial. Ini drivernya. Ini masih mirip dengan MP145, hanya ukurannya lebih kecil. Ini drivernya. Ini sudah saya pasang AirTips ya. Dan saya juga nggak pakai AirTips bawaannya karena kurang bagus. Ini tempatnya. Ini saya susun kembali supaya teman-teman bisa membayangkan bagaimana unboxingnya. Dan ini ada pembatas kardus dan di sini ada pouch yang sama dan identik sekali dengan pouch milik MP145. Jadi nggak terlalu ada perbedaan. Nah dalam pouch ini ada kabel. Ada kabel dan di sini ada dua jenis silikon bawaan yang biasa banget. Dari tampilan saja sudah ragu, jadi saya nggak pakai sama sekali untuk pengetesan ini karena saya sudah ragu gitu ya dari teksturnya. Dan ini ada nozzle yang bisa diganti-ganti untuk mentuning suara. Ini work ya, jadi memang bekerja. Tapi dari 3 nozzle filter ini akhirnya saya hanya memilih yang silver aja karena itu yang paling oke. Karena yang merah itu bass.
Dan ini bassnya sudah besar, kalau tambah bass lagi makin gak terkontrol. Yang gold juga kurang oke, jadi saya milih yang silver aja untuk jadi pengetesan pada review kali ini gitu ya. Nah, di driver ini drivernya ukurannya sangat lebih sopan ya dibanding MP145 yang jelas lebih besar. Di sini ada garis seperti ekor juga, sama seperti ekor paus ya, sama seperti MP145, dan di sini ada tulisan Hidis. Terlihat ya, semoga terlihat. Di sini ada tulisan Hidis di bagian sininya. Kelihatan. Jadi hanya untuk ini, dan ini menjadi salah satu kelebihan MP143 dibanding MP145, yaitu di fitting yang lebih moderat atau lebih sopan ya, lebih acceptable. Sementara MP145 itu kan gede banget ya, jadi sangat sulit fittingnya itu. Kadang banyak yang mengalami kesulitan fitting. Tapi kalau saya sih enggak ya, cuma kalau lama-lama dipakai ya pegel lama-lama gitu ya. Dan ini warnanya coklat, housingnya berwarna coklat ya. Kemudian kabelnya ini saya dapat yang, saya nggak tahu nih ada nggak yang 3,5 mm, tapi saya dapatnya 4,4 ya balance. Dan kabelnya juga ini lebih beda ya dengan MP145 yang dia itu lebih besar karena terdiri dari 4 braid ya. Sementara kalau MP143 itu kabelnya ya hanya 2 braid. Ini satu masing-masing satu ya. Kemudian dipilin jadi seperti ini. Jadi sangat tipis ya. Jadi mirip kabel bihun gitu. Dari kabelnya aja sudah ada downgrade. Kemudian untuk pinnya biasa ya. Ini pinnya 0,78 mm, dual pin biasa. Di sini ada splitter dan chain slider di sini. Yang biasa juga, nggak ada yang mewah atau gimana gitu ya. Dan ini ada strap bawaan dari Hidis biasa juga. Dan kemudian ini jacknya gold plated, balance 4,4. Ini selnya berwarna coklat dan ada tulisan Hidis di sini, kecil tulisan Hidis ya. Ini biasa juga gitu ya. Ini kurang kekar kalau dibandingkan dengan MP145. Kabelnya itu dia tiap ininya itu 2, tiap ininya kanan kiri 2, dan digabung jadi 1. Di sini jadi 4 braid, dan itu secara look dan tampilan lebih bagus gitu ya dibandingkan yang ini, yang MP143 itu untuk untuk kabelnya. Jadi dari packaging, kemudian dari kabel, kemudian dari semuanya itu kurang bagus gitu ya. Jadi terasa banyak downgrade dari MP145 yang lebih lama ke MP143 yang lebih baru gitu ya. Kemudian kita masuk ke sound quality ya. Pembahasan utama dari review itu di pengetesan ini saya menggunakan DAP Shanling M6 Ultra yang memiliki tonalnya itu neutral to warm, sedikit sekali ada sedikit boost bass di bawah. Ada kemudian treble sedikit di smoothing, namun tidak sampai roll off ya, jadi tetap extended ya. Soundsetnya juga luas dan powernya besar, lebih dari cukup untuk mendrive MP143. Kemudian saya juga mencoba dengan dongle DAC Akliam PD6 yang memiliki tonal lebih netral namun tetap energik. Ini juga dongle yang menarik ya ini. Nah, kita masuk ke pembahasan di low frequency. Di MP143 ini di low frequency, kalau kita mengacu pada frekuensinya itu MP143 ini memiliki sub-bass yang lebih besar dari mid-bass. Dan ketika saya coba, memang benar-benar terasa rumble bass yang ada di MP143. Mungkin ini planar yang mempunyai rumble bass yang paling besar dibandingkan yang lain yang pernah saya coba ya. Ini jelas berbeda dengan MP145 yang justru memiliki mid bass yang lebih dominan. Selera saya. Kalau selera saya jelas mid bass. Jadi saya lebih suka mid bass yang di boost. Dan itu ada di MP145. Nah, pertama kali saya coba MP143 ini, saya cukup kecewa
karena tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi untuk teman-teman yang justru lebih mengutamakan subbus, ini oke dan cocok. Jadi tapi ini lumayan besar ya subbusnya, dan rumble-nya panjang juga ya. Dan ketika disandingkan dengan Sunlink M6 Ultra, wow, rumble-nya terasa mantap dan bertekstur. Jadi oke lah, ini lumayan masuk ya. Tapi di sisi low-nya saja gitu ya. Kemudian kita beralih ke mid frekuensi. Nah, untuk frekuensi mid ini kita nggak bisa berharap banyak dari MP143 gitu, karena ada penurunan yang cukup tajam di bagian lower mid range. Kemudian ada sedikit kenaikan di bagian upper mid range di frekuensi 1000 Hz sampai 2000-an, tapi udah itu turun lagi gitu ya, di area 3000 Hz. Nah, tonal semacam ini sangat tidak fun untuk selera saya. Vokal di MP143 terlalu mundur untuk saya, baik laki-laki maupun perempuan, dan terasa sangat biasa ya. Maka IM ini sangat tidak cocok untuk vokal lovers. Dari beberapa planar yang saya sudah coba atau pernah miliki, vokal kebanyakan sih mundur memang di vokalnya dan bertonal V-shape ya, sama seperti MP143 ini. Saya udah coba S12 Pro setahunan, Hidis MP145 juga setahunan, kemudian ada pernah nyoba juga RT gimana ya bacanya? RTTI T10. Tahu lah ya itu ayam yang mana yang cukup fenomenal dan lumayan hype. Dan satu lagi yang pernah saya coba pelanar itu adalah MP143. Oh, pernah juga KZ PR2 yang ayam maha berat itu ya. Pernah juga saya coba. Tapi yang untuk vokal yang vokalnya bagus ya, itu hanya Hidis MP145 dan RTTI T10 yang vokalnya tuh bagus dan forward untuk ukuran planar gitu ya. Nah, kemudian instrumen di area mid ini juga kurang menggigit gitu ya. Semisal untuk mendengarkan rawang gitar listrik atau genjreng gitar akustik itu kurang mantap. Jadi teksturnya kurang, detailnya juga kurang, resolusinya juga kurang. Jadi ya mungkin karena banyak di cut gitu ya, artinya tonal itu diturunin gitu, banyak penurunan di area mid ini, jadi kurang menarik lah, kurang energik. Kemudian kita masuk ke high frequency. Nah, pertama kali saya mengenal planar itu adalah S12 Pro. Tonalnya sama, V-shape juga dengan MP143. Tapi S12 Pro itu lebih energik, baik di mid maupun high, bahkan cenderung sibilance gitu di area atasnya itu. Jadi ada ucapan S itu agak tajam, bahkan sampai saya mengganti kabel S12 Pro untuk menjadikan frekuensi yang tajamnya itu. Tapi saya pikir itu adalah kekhasan planar gitu, jadi teknisnya, resolusinya itu tinggi, energik. Nah, MP143 ini memberikan saya wawasan baru bahwa ternyata planar itu tidak selalu identik seperti itu. MP143 ini di area atas terasa kurang energik, malah terasa sangat atau bahkan terlalu safe untuk ukuran planar. Jadi apa yang saya cari dari IM planar justru nggak saya temukan gitu di sini. MP145 itu area high-nya itu memang nggak piercing, jadi lumayan bagus tonalnya MP145 itu, tapi masih energik karena upper mid sampai mid treble-nya itu dituning cukup baik. Jadi di area mid treble itu masih lebih tinggi MP145 dibandingkan MP143. Jadi terasa extended namun nggak sampai sibilance. Mendengarkan simbal di MP143 ini terasa membosankan dan tumpul. Jadi area high-nya anggap saja tumpul dan kurang menarik ya. Jadi bagi teman-teman yang suka treble, ini MP143 bukan pilihan yang cocok gitu ya. Jadi bisa di skip aja gitu ya. Jadi apakah MP143 menarik untuk dibeli? Menurut saya ini kurang menarik gitu ya. Di harga 2 jutaan masih banyak IM lain yang lebih baik. Tonalnya ini terlalu safe. Untuk mendengarkan lagu-lagu santai sih masih oke lah. Dangdut oke, pop oke, tapi jangan pernah ngarapin vokal ya. Nggak bisa diharapin vokalnya. EDM lumayan, kalau selain itu kurang. Di harganya itu kan kalau misalkan di website itu sekitar $129 atau di Indonesia kan mungkin 2 juta lebih sedikit ya. Itu sangat gak worth di harganya. Kalau pengen ngambil misalkan nambah sedikit lagi aja itu bisa dapat Hidis MP145 yang lebih segala-galanya ya. Cuma sampai ukurannya juga lebih gede dari dan itu menjadi kekurangan MP145 yang fittingnya agak sulit ya. Itu harganya $159, beda $30, atau kalau dirupiahkan mungkin sekitar 2,5 jutaan aja.
tapi memiliki tonal dan teknikalitas yang lebih baik dari MP143 yang nggak nanggung, planar ya teknis sama resolusi gitu loh. Kalau ini nanggung gitu ya, dia mungkin ngincernya pengen punya planar yang safe tapi terlalu safe gitu, jadi malah kurang menarik. Nah, kalau secara value ini malah kurang banget. Saya cek di toko hijau itu yang jual MP143 malah nggak ada, tapi ya nggak masalah ya, karena value-nya juga memang kurang. Justru yang mempunyai value yang lumayan bagus malahan MP145 tapi yang second hand. Kalau misalkan cek di forum-forum mungkin 1,5 jutaan mungkin udah dapat gitu ya, kurang lebih lah seperti itu. Kalau dapat yang 1,5 itu udah oke, tapi kalau dapatnya misalkan di bawah 1,5 itu udah beruntung banget. Tapi kalau dapat 1,8 ya nggak masalah juga, karena memang secara teknikal, secara suara dan tonal, teknikalitas juga bagus gitu MP145 itu. Cuma masalah di fitting aja. Kalau kupingnya pas nggak masalah, don't worry about fitting gitu ya. Kalau about voice gitu ya, kalau fittingnya nggak masalah ya, tapi kalau fittingnya bermasalah ya bisa di skip lah MP145 juga gitu. Tapi untuk suara oke banget gitu ya. Jadi ternyata Hidis MP143 yang berkurang bukan hanya soal angka aja. Dari MP145 berkurang 2 angka jadi 143, tapi kualitas suara juga jauh berkurang dan teknikalitas juga berkurang, semua ya kurang gitu ya untuk ukuran planar. Satu-satunya hal positif yang ada di MP143 adalah ukuran housingnya saja yang semakin kecil dan gampang dipakai. Demikian review ini. Jika teman-teman ingin berdiskusi atau ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Bye-bye.